Shalom saudara semua yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah selalu menyertai kita semua. Saya percaya kita semua semakin tertantang untuk memiliki kualitas iman dan kasih di dalam pengharapan akan Kristus Yesus Allah Bapa kita yang sangat kita cintai. Dan kita semua dapat menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, pelosok-pelosok, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, secara universal, manusia-manusia dunia selalu melihat dan menilai segala sesuatu dari aspek gambar besar atau big picture-nya saja, tanpa mau tahu bagaimana detail di dalam gambar besar tersebut dapat terukir, sehingga menjadi suatu gambar besar yang menarik perhatian banyak orang. Dan mengapa dapat terjadi demikian, saudara? Saya mau beritahu, karena seluruh dunia ini telah dan sedang dikuasai oleh kuasa gelap atau Lucifer. Dan mereka berbentuk roh-roh kegelapan yang memiliki power yang bertugas menipu daya manusia dengan segala kelicikannya dan tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat, yaitu orang-orang yang telah diberi karunia penglihatan oleh Tuhan. Dan Lucifer tersebut bekerja keras untuk mengalihkan fokus perhatian manusia hanya kepada hal-hal yang menarik, yang menyenangkan hati dan mata saja, demi memuaskan kedagingan manusia itu sendiri, agar manusia mengesampingkan atau bahkan melupakan dan menganggap tidak penting apa yang justru bernilai, berharga, yang sifatnya utuh dan kekal, demi mendukung seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Inilah sesungguhnya yang menjadi perjuangan dan kerja keras iblis atau Lucifer untuk mengalihkan fokus utama manusia yang tidak lagi kepada rencana besar Allah dan melakukan kehendak Allah. Dan saudara, dampak terburuk yang akan timbul justru adalah manusia kecenderungannya akan mudah depresi, putus asa, atau under pressure. Dan jika sudah masuk ke ranah ini, mereka akan pesimis dan tidak mau berusaha lagi. Sehingga tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Oh, pantas saja. Dia itu hidupnya kan enak. Pakaiannya mahal-mahal, bermerek lagi. Pendidikan tinggi. Ya, tentu saja. Karena warisannya kan banyak dari orang tuanya. Apalagi ia anak laki-laki. Tentunya akan menjadi ahli waris orang tuanya. Saudara, saya pikir semua orang pasti mau memiliki orang tua yang memiliki banyak harta, sehingga harta tersebut dapat diwariskan kepada anak-anak dan cucunya kelak. Dan jika saja saudara dapat memilih, saya yakin saudara pasti memilih untuk menjadi anak orang kaya. Tetapi permasalahannya, saudara tidak bisa memilih. Saudara harus menerima apa adanya keadaan atau kondisi orang tua saudara, dan tidak boleh komplain. Dan bagaimana jika saudara terlahir sebagai orang yang orang tuanya tidak memiliki banyak harta, atau yang hanya memiliki kapasitas ekonomi yang minim atau pas-pasan, artinya cukup saja atau bahkan kekurangan? Saya mau beritahu, cara pandang orang-orang dunia dalam melihat, dalam tanda kutip, nilai suatu kebahagiaan, itu hanya dapat diperoleh jika memiliki harta atau aset yang banyak. Dan itu tidak salah, saudara. Jika saudara memang terlahir sebagai orang yang memiliki banyak harta. Tetapi apakah harta yang menentukan saudara berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Saya mau bilang, bukan harta yang saudara miliki yang menentukan saudara bahagia dan berkenan di hadapan Tuhan, tetapi sikap hati dan perbuatan saudaralah yang membuat saudara dapat berbahagia serta dapat menikmati hidup ini dan berkenan bagi Tuhan, bagi Sang Pencipta alam semesta ini. Ketika saudara dapat mengucap syukur terhadap keadaan apapun yang saudara miliki saat ini, maka saudara akan bahagia. Itu saja. Sederhana kan?
Saudara dapat menjalani kehidupan ini apa adanya tanpa ada kemunafikan. Dan jangan berpikir untuk dapat menjadi kaya, lalu saudara menggunakan cara-cara dunia yang justru melawan kehendak Tuhan. Ini adalah pemahaman intelektual yang dangkal dan sempit dan salah total, saudara. Karena buah dari pemahaman ini justru akan menjerumuskan saudara sendiri kepada kebahagiaan yang sifatnya semu, temporary, tidak kekal, rapuh, goyah, dan mudah hancur. Saya mau beritahu, jika saudara lakukan hal ini, saudara telah membuang-buang waktu bagi kerajaan dunia. Saudara tidak mempergunakan waktu saudara sebaik-baiknya bagi kerajaan sorga. Saudara tidak fokus bagi kerajaan sorga. Dan sikap ini akan berefek negatif bagi anak-anak saudara. Saudara telah memberi contoh atau teladan yang tidak baik bagi anak-anak saudara. Karena itu semua akan terekam dan terduplikat kepada anak dan keturunan saudara nanti. Jika saudara sudah terlahir sebagai orang kaya, baiklah saudara bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya bahkan sampai ke luar negeri. Saudara dapat mengasah kepandaian saudara di berbagai bidang. Saudara banyak memiliki peluang dan kesempatan karena saudara punya banyak uang. Tetapi jika saudara sudah terlahir sebagai orang yang memiliki keuangan pas-pasan atau katakanlah miskin, baiklah, jalani kehidupan ini sesuai kapasitas, kemampuan dan kepandaian, serta keahlian yang saudara miliki. Dan tentunya semua itu dilakukan tanpa mengurangi kekudusan saudara di hadapan Tuhan, agar saudara tetap berkenan bagi Tuhan. Dan jangan membanding-bandingkan jika saudara tidak mampu. Saudara terlahir sebagai orang kaya atau miskin, saudara harus tetap di dalam koridor Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, tidak keluar atau melenceng dari kehendak Tuhan. Saya mau katakan, harta bukanlah faktor penentu atau tolak ukur untuk membuat seseorang menjadi bahagia, sekalipun kita semua tahu bahwa kita semua memang membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan kita, untuk setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena saudara, di Jakarta ini, setiap pergerakan kita pasti mengeluarkan uang, saudara. Tetapi harap diingat, fokusnya kebahagiaan itu bukan kepada harta atau uang. Karena jika fokusnya bahagia itu hanya kepada harta atau uang, maka seseorang akan dengan mudah memakai cara-cara dunia atau menghalalkan segala cara untuk meraih keinginannya. Mari saudara, saya mengajak saudara semua untuk mengubah pandangannya di dalam melihat atau cara memandang ukuran sebuah kebahagiaan. Karena disinilah seseorang dapat dinilai sebagai orang yang dewasa rohani atau tidak, dari cara ia melihat dan menilai suatu kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Tuhan percayakan dan izinkan seseorang untuk memiliki harta yang banyak, janganlah sikapnya menjadi arogansi, sombong, menginjak-injak orang yang lemah dengan sikap dan perkataan-perkataan yang kasar. Bukankah sikap ini justru akan menjerumuskan dan merendahkan martabat dan akhlaknya sendiri di hadapan Tuhan dan manusia? Dan orang-orang dunia akan memberi label tidak memiliki integritas dan memiliki kualitas intelektual yang rendah. Dan sikap ini jangan sampai terjadi pada anak-anak Tuhan. Sikap arogansi, sombong, tidak mau dikritik. Dan mari saudara kita lihat kitab Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Kata takluk di sini dapat diartikan sebagai tunduk atau nurut, saudara. Sehingga dikatakan jika seseorang yang belum akil balik atau dewasa secara rohani, ia sangat mudah ditaklukkan, ditundukkan, atau dikuasai oleh roh-roh dunia. Seharusnya seseorang yang sudah memasuki perjanjian baru dan hidup di dalam kasih karunia Allah, Yesus telah datang, mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita semua. Seharusnya manusia tidak lagi dapat dikendalikan, dikuasai, ditaklukkan, atau ditundukkan oleh roh-roh dunia, yaitu seperti roh amarah, kecewa, benci, dendam, sombong, iri hati, berkeluh kesah, dan lain-lain. Dan biasanya selama seseorang belum akil balik,
ia tidak dapat menjadi ahli waris atau menerima warisan dari kerajaan dunia maupun dari kerajaan sorga. Mungkinkah seorang bapa dunia mempercayakan warisannya untuk dikelola oleh anaknya dalam tanda kutip yang belum dewasa di dalam mengelola keuangan? Nggak mungkin ya, saudara. Pasti mendidik anaknya terlebih dahulu sampai matang atau mature, barulah warisan itu dapat dipercayakan. Begitu juga Bapa di sorga, saudara. Warisan itu baru diberikan jika anaknya sudah matang atau akil balik. Dan warisan dari kerajaan sorga itu berupa apa sih, saudara? Ya, berupa kuasa atau otoritas. Dan sedangkan warisan dari kerajaan dunia adalah berupa aset atau harta biasanya. Jadi di sini jangan memiliki pemahaman yang sempit bahwa warisan itu hanya sebatas harta dunia. Karena jikalau demikian, saudara akan berjuang mati-matian untuk memperoleh dan mencari harta dunia demi untuk diwariskan kepada anak dan cucu saudara. Sampai-sampai ada istilah kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala. Dan apakah ini dapat menjadi teladan Kristus? Pastinya tidak ya saudara. Justru ini adalah ciri-ciri seseorang yang mengandalkan kekuatannya dan tidak mengandalkan Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap bisnisnya, dan biasanya tidak ada lagi waktu khusus bagi Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, saudara harus memberi contoh dan teladan kepada anak-anak saudara untuk mulai dibentuk dan dilatih untuk dipersiapkan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan bukankah warisan ini sifatnya mulia, kekal, dan berharga, dan yang dikehendaki oleh Bapa di sorga? Dan di level ini, saudara jangan khawatir dengan berkat-berkat jasmani, karena otomatis itu semua kebajikan, kemurahan akan mengikuti saudara. Mari saudara kita lihat kitab Amsal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bukankah firman Tuhan ini luar biasa, saudara? Karena jika saudara sudah sampai pada pemahaman ini, dan saudara mengejar dan berjuang untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga, semua sikap dan tindakan saudara sepenuhnya akan dituntun oleh Roh Allah. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana, penuh hikmat yang dari Allah, sehingga saudara tidak salah di dalam mengambil setiap keputusan, dan Tuhan akan menggenapi firman Tuhan tersebut. Saya pun saudara dahulu melakukan perjuangan iman yang keras sebelum saya menerima kuasa dan otoritas dunia, yaitu karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Seperti saya melakukan puasa, saya menyediakan waktu khusus bagi Tuhan untuk doa, pujian, dan penyembahan. Lalu saya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dan juga melakukan doa syafaat, saudara. Keempat hal ini sangat-sangat penting, saudara. Dan inilah inti dari keintiman saudara kepada Tuhan. Dan harus dilakukan setiap hari. Minimal 1 hari 2 kali, saudara, pagi dan malam. Jadi bukan berarti Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke sorga. Yesus telah tebus dosa saudara. Lalu saudara berpikir sudah diselamatkan, sudah ditebus, saudara sudah dimerdekakan hidupnya, sehingga saudara hanya terima. Saudara pasif, saudara tidak mau lakukan perjuangan iman melalui keempat hal yang saya sebutkan tadi. Maka saudara akan menjadi Kristen yang selalu dinina-bobokan. Kristen yang imannya stagnan. Kristen yang berada pada level iman pelataran luar, saudara. Dan saya bukan mau menakut-nakuti saudara, tetapi saya mau sampaikan, ketika badai kehidupan yang semakin keras menerpa saudara, saudara sudah siap. Jika saudara sudah mencapai posisi tersebut. Inilah yang dinamakan sikap kewaspadaan, saudara. Jadilah 5 gadis bijaksana yang melakukan persiapan, dan bukan menjadi 5 gadis bodoh yang tidak melakukan persiapan sama sekali. Dan bukankah firman Tuhan sendiri telah memberikan perumpamaan ini, dan ini benar-benar harus dicamkan, saudara?
Hati-hati saudara dengan pengajaran sesat ya. Ciri-cirinya adalah pengajaran tersebut tidak membangun iman seseorang atau jemaat, dan pengajarannya pasif. Jemaat hanya disarankan dan diajarkan melakukan ucapan syukurnya kepada Tuhan hanya dengan teori, yaitu dengan ucapan terima kasih secara teori, bukan praktek. Seakan-akan pengajarannya benar, tetapi saudara perhatikan penekanannya. Jemaat tidak disarankan atau dianjurkan atau diarahkan kepada praktek pengudusan dan melakukan keempat hal yang saya sebutkan tadi. Dan Rasul Paulus sendiri mengajarkan, kejarlah yang tidak terlihat itu, karena yang tidak terlihat itu kekal. Kata kejar di sini, bukankah Rasul Paulus meminta kita semua pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, untuk melakukan suatu perjuangan iman? Kejar, berlarilah, bukan berjalan. Adakah kata mengejar, tetapi dilakukan berjalan? Tidak ada ya saudara. Jika kata mengejar saja harus dilakukan dengan berlari, berarti seseorang harus lakukan sebuah usaha. Berjuang, bukan santai-santai. Paham ya saudara? Harus konsisten. Berkomitmen tinggi, fokus untuk menjadi ahli waris Allah. Justru pada saat saya melakukan perjuangan itu, barulah saya menerima kemuliaan demi kemuliaan. Suatu pengajaran yang penekanannya tidak jelas dan abu-abu akan membuat jemaat bingung dan tidak mendapat apa-apa pada akhirnya. Ini adalah ciri-ciri pengajaran yang sesat dan tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Sekalipun Yesus sudah melakukan karya keselamatan di kayu salib bagi saudara dan saya, keselamatan itu harus dikerjakan oleh saudara dan saya. Bukan sekedar say thank you saja dengan mulut saudara. Oh, terima kasih Tuhan, saya sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, saya sudah dipulihkan. Saya percaya dengan iman, tetapi saudara tidak melakukan secara konkret. Itu teori saudara. Itu tidak mengerjakan keselamatan namanya. Jika saudara tidak mengerjakan keselamatan itu, berarti saudara tidak tahu terima kasih kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencurahkan kasih setia dan pengampunannya kepada kita semua. Dan saudara tidak akan mendapat apa-apa pada akhirnya. Saudara harus meminta kepekaan kepada Roh Allah di dalam menangkap suatu pengajaran. Dan saudara janganlah menelan mentah-mentah. Saudara tahu, saya menerima kuasa dan otoritas dunia itu pada mulanya. Saya berjuang dengan iman dan berusaha sekuat tenaga, pikiran dan hati serta hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan saya berikan dan buktikan kesetiaan saya kepada Tuhan dengan iman yang tak tergoyahkan. Dan Roh Kudus memampukan saya. Sekalipun banyak orang-orang sekitar saya mengajak saya ke paranormal, saya menolak dan saya tidak melakukannya. Jadi, saya menerima kuasa itu bukan serta-merta saya pasrah saja. Tidak ya saudara, benar-benar harus berjuang. Tuhan tidak suka dengan orang yang hanya mengucapkan kata-kata setia. Tapi sesungguhnya orang tersebut tidak bisa membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Artinya tidak menjadi pelaku firman. Dan mari saudara kita melihat kitab Wahyu 17 ayat 14. Firman Tuhan berkata, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Konteks ayat ini sebenarnya adalah penglihatan Yohanes mengenai nubuatan Babel. Babel di sini diartikan sebagai kota penyembah berhala yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus yang telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga oleh Allah Bapa sebagai anak domba telah berhasil mengalahkan binatang. Binatang di sini artinya adalah iblis atau Lucifer, saudara, sebagai berhala yang telah merusak seluruh bangsa di dunia. Dan Yesus telah mengalahkan mereka. Maka Yesus dikatakan adalah Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Dan dikatakan di dalam ayat tersebut, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kata mereka berarti adalah orang-orang kudusnya Tuhan, dan saksi-saksi Kristus saudara, yang telah terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dan seseorang yang telah menjadi ahli waris,
Jika ia tetap menjaga kekudusannya, maka dikatakan ia akan menjadi pemenang. Kalau dikatakan menjadi pemenang, berarti ia berhasil mengalahkan sesuatu. Dan mengalahkan apa, saudara? Yaitu mengalahkan nabi-nabi Baal, mengalahkan pelacur-pelacur dunia, atau lebih tepatnya disebut orang-orang yang menyembah berhala, yang memberikan dirinya untuk mengikuti iblis, Satan. Dan orang-orang inilah yang akan menduduki kerajaan sorga. Dan untuk meraih hadiah terindah, untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, saudara harus membuka hati saudara selebar-lebarnya, agar ketika Yesus mengetuk pintu hati saudara, saudara benar-benar tanpa paksaan mengizinkan Yesus untuk masuk dan makan bersama-sama dengan saudara. Perlu saudara ketahui, Yesus mengetuk pintu hati setiap orang, dan Yesus tidak pernah pilih-pilih atau tebang pilih. Siapa saja Yesus ketuk hatinya. Dan pertanyaannya, apakah saudara mau atau tidak membuka hati saudara untuk Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saudara? Setelah saudara membuka hati lebar-lebar, maka Yesus akan masuk dan duduk makan bersama-sama dengan saudara. Maka disinilah dikatakan saudara telah terpanggil. Setelah terpanggil, saudara harus melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman. Saudara harus taat dan konsisten ketika berjalan bersama Yesus, menjadikan Yesus sebagai kekasih jiwa saudara dan kekuatan bagi roh saudara. Ketika saudara diperhadapkan pada sebuah masalah, saudara harus tetap tegar, kuat, dan tetap menyertakan Yesus di dalam setiap permasalahan saudara. Saudara tidak boleh minta nasihat atau minta berkat kepada paranormal atau dukun-dukun. Saudara tidak boleh menyakiti hati Yesus Allah Bapa. Allah kita adalah Allah pencemburu, saudara. Ketika saudara membuat kesalahan itu, saudara akan mengulang lagi, diproses, dan saudara akan semakin lama. Lalu, ketika saudara diperhadapkan dengan sebuah masalah lagi, saudara harus tetap kuat dan tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Ketika Yesus mengizinkan masalah itu datang menghampiri saudara dengan membiarkan iblis mencobai saudara, sebenarnya Yesus sedang menguji kesetiaan saudara kepada Dia. Sejauh mana kesetiaan yang dapat saudara berikan kepada Dia? Yesus sanggup kok jika ingin membebaskan saudara dari masalah tersebut. Tapi Yesus ingin melihat besarnya kesetiaan saudara kepada Dia, dan tentunya sesuai dengan rancangannya terhadap hidup saudara. Karena rancangan Tuhan terhadap setiap orang berbeda-beda. Jadi jika saudara sudah masuk tahap atau level ini, saudara baru bisa dikatakan menjadi orang yang dalam tanda kutip terpilih. Maka dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mengapa saudara? Karena ketika masuk ke dalam dapur pengujian atau masuk proses pemurnian, banyak yang gagal dan tidak lulus ujian. Dalam artian, ketika mereka dimurnikan, diproses, mereka pergi bercabul atau menyembah berhala atau pergi ke dukun-dukun. Mereka tidak setia. Kesetiaan mereka tidak teruji. Sebagai contoh, orang yang mengikuti turnamen olahraga, katakanlah olahraga bulu tangkis. Bukankah setelah sekian lama mereka dikarantina untuk berlatih, lalu mereka harus diseleksi secara internal? Dan setelah diseleksi secara internal, barulah mereka diseleksi secara lokal dengan mengikuti turnamen di tingkat lokal dulu, misal tingkat kabupaten. Lalu jika menang, akan naik lagi ke tingkat provinsi. Setelah di provinsi menang, naik lagi ke tingkat nasional. Setelah menang di tingkat nasional, maka naik lagi untuk mengikuti turnamen tingkat internasional atau kejuaraan dunia. Sama saudara, di dalam kerohanian pun saudara akan diseleksi berkali-kali untuk saudara dapat naik level secara iman kerohanian. Seseorang jika ingin selalu naik level, orang tersebut harus memiliki iman yang tahan uji. Karena setelah tahan uji, ia akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan di dalam Kristus Yesus, dan mujizat terjadi. Dan setelah saudara terpilih, saudara akan mendapat predikat setia di mata Tuhan. Jika saudara sudah bisa membuktikan besarnya kesetiaan saudara di hadapan Tuhan. Dan predikat setia ini
hanya akan Tuhan berikan jika seseorang benar-benar memiliki iman yang tahan uji dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, apapun, dimanapun, dan seperti apapun, dan dengan badai sebesar apapun. Jadi, jika saudara adalah anak, bukan hamba lagi, saudara harus bisa buktikan iman dan kekudusan saudara di hadapan Tuhan, serta kesetiaan saudara. Ketika hidup saudara dan saya telah diubahkan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, maka saudara dan saya bukan lagi hamba, tetapi kini telah menjadi anak. Janganlah anak di sini hanya sebagai status saudara, karena jika hanya sebagai dalam tanda kutip status saja, berarti saudara menyandang anak hanya sebagai label. Saudara bukan anak yang sebenarnya. Dalam artian, saudara adalah anak-anak gampang, bukan benar-benar anak. Saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian baru dan kekal. Saudara dan saya memiliki hak untuk menjadi ahli waris Allah Bapa atau ahli waris kerajaan sorga. Saudara berhak atas janji-janji Allah. Wow, saudara harus berbahagia menerima hal ini. Ini adalah hadiah terindah yang berhak saudara terima. Jangan berkecil hati saudara. Berjuang dan berusaha terus. Kejarlah kerajaan Allah. Dan hidup manusia di dunia ini ditentukan oleh dua pilihan saudara. Yang pertama adalah mengejar untuk menjadi ahli waris dari kerajaan dunia. Dan yang kedua, mengejar untuk menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Saya akan bahas yang pertama saudara adalah mengejar untuk menjadi ahli waris dari kerajaan dunia. Dan bukankah seseorang yang masih menyandang sebagai manusia dunia, biasanya fokusnya masih kepada pemuasan keinginan daging. Mereka berpikir dan berjuang bagaimana untuk dapat meraih segala kenikmatan dunia. Bahkan sampai ingin memperoleh seluruh dunia ini. Sampai-sampai semua aspek bisnis ingin mereka miliki dan kuasai. Bukankah Alkitab sendiri mengatakan, buat apa kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi kamu binasa dan tidak selamat? Bukankah apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga? Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga? Dan firman Tuhan ini akan berlaku jika saudara mengikat dan melepaskan hal yang baik, yang mulia ketika di dunia, sehingga dapat terikat dan terlepas di sorga, dan saudara dapat masuk sorga. Tetapi jika saudara mengikat dan melepaskan sesuatu yang bersifat jahat, yang tidak berkenan bagi Tuhan ketika di dunia, maka sesungguhnya saudara sedang mengikat dan melepaskan diri saudara menuju kepada neraka atau kebinasaan. Dan untuk apa manusia mengejar untuk kepentingan dunia demi memuaskan hawa nafsunya? Yang pertama, karena mereka ingin menerima pengakuan di dunia ini. Yang kedua, mereka ingin dipandang. Dan yang ketiga, mereka ingin dihormati atau mereka haus kehormatan. Yang keempat, karena mereka ingin disanjung. Yang kelima, karena mereka ingin menjadi yang terbaik. Dan yang keenam, karena mereka bangga dengan pencapaian mereka. Dan inilah yang dikatakan bahwa mereka telah mengejar dan sedang dipersiapkan untuk menjadi ahli waris dari kerajaan dunia ini, dan yang sifatnya fana, tidak kekal, sementara, dan membawa kepada kebinasaan. Dan jika mindset mereka sudah terbentuk seperti ini, berarti mereka sudah terjebak dan masuk ke dalam permainan iblis atau Lucifer, dan mereka telah menjadi budak iblis atau menjadi budak uang. Dan saudara, mari kita lihat kitab Galatia 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi, sekalipun seseorang yang oleh karena imannya kepada Kristus, ia telah dibenarkan dan dilayakkan hidupnya, tetapi jika orang tersebut belum akil balik atau belum dewasa secara rohani, artinya roh-roh dunia masih bisa menaklukkan orang tersebut,
dan bersahabat dengan roh-roh dunia, maka orang tersebut tetap sama seperti seorang hamba. Sekalipun orang tersebut adalah orang-orang yang menduduki jabatan penting, mungkin saja memiliki banyak perusahaan besar, bahkan yang berskala internasional sekalipun. Orang tersebut tetap tidak ada perbedaannya dengan seorang hamba, dan Alkitab sendiri telah mencatatnya, saudara. Jadi, jika saudara belum bisa dan bahkan tidak mau mengendalikan dan menguasai roh-roh dunia, artinya saudara masih mau takluk kepada roh-roh dunia, saudara masih memperhambakan diri kepada roh-roh dunia, sesungguhnya saudara belum merdeka, sekalipun saudara sudah dimerdekakan dan ditebus oleh Kristus di Kalvari. Jadi, selama saudara masih memberi diri dan selalu meloloskan diri untuk dikuasai oleh roh-roh dunia, maka saudara belum akil balik. Saudara belum bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah, sekalipun saudara memiliki hak sebagai ahli waris Allah, karena saudara di hadapan Allah masih sebagai hamba, yaitu hamba dosa. Saudara tidak boleh meremehkan hal ini, karena ini menyangkut harta rohani saudara, pahala saudara yang akan dibawa pada kekekalan nanti, ketika saudara dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Dan inilah yang dinamakan harta terpendam, saudara. Harta yang tidak kelihatan, tapi sangat berharga, bahkan melebihi emas permata. Maka di dalam Alkitab digambarkan, apabila seseorang telah mengerti dan telah akil balik, orang tersebut bahkan rela menjual semua hartanya untuk dapat membeli dan memiliki harta yang terpendam tersebut. Karena ia tahu harta tersebut sangat bernilai dan berharga. Dan karena begitu berharganya sampai tidak dapat ditukar dengan apapun di dunia ini, sekalipun dengan emas permata. Dan saudara, saya akan membahas yang bagian kedua, yaitu mengejar untuk menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Seseorang yang sudah akil balik atau sudah dewasa rohani, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan saudara benar-benar tidak bisa dan tidak mau dikuasai oleh roh-roh dunia, maka saudara pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Mari saudara kita lihat kitab Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Dan buah-buah roh merupakan syarat untuk menerima kasih karunia Allah, kasih karunia Kristus, saudara. Tanpa buah-buah roh, saudara tidak akan pernah menerima kasih karunia Kristus. Jadi betapa luar biasa berharganya pengorbanan Kristus, saudara. Betapa besarnya kasih setia Allah kepada manusia. Saudara harus menyadari ini dan sungguh menyadari bahwa saudara telah diadopsi dan diangkat menjadi anak yang memiliki hak istimewa untuk menikmati janji-janji Allah dan bahkan dapat menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Karena begitu berharganya Kristus bagi saudara dan saya, sudah selayak dan sepantasnya tidak lagi hidup mendukakan Roh Kudus. Dan mengapa masih ada yang menyembah berhala? Masih ada yang menerima kuasa yang bukan dari Allah, memakai cara-cara yang dunia pakai. Saudara harus menyenangkan hati Tuhan dan tidak mementingkan penampilan luar saja agar bagus kelihatannya. Saudara harus melakukan sunat hati, menjauh dari dosa, menjaga hati, dan tidak menjadi hamba dosa demi kepentingan-kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Buat apa rapi? Bagus kelihatannya, bagus performanya, tapi di dalamnya bobrok, rapuh, berulat, busuk, kotor, penuh dengan kemunafikan. Saya mengambil contoh. Seseorang jika ingin tampil awet muda, ia tidak perlu repot-repot memakai cara-cara dunia, oplas sana oplas sini, karena itu adalah dosa, saudara. Saudara cukup belajar dengan bagaimana Kristus hidup, maka saudara akan memperoleh roh awet muda yang natural yang dari Tuhan. Dan bukankah manusia dunia saat ini sedang digoda demi bisa tampil awet muda sampai mengabaikan kekudusan hidup, bukan? Dan bagi saudara yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus dengan sepenuh hati,
saudara pasti menjadi ahli waris Bapa. Kasih Tuhan seluas samudra. Kasih Bapa sempurna. Kasih-Nya tak bertepi bagi saudara dan saya. Dan Allah menepati janjinya. Dan saudara bisa melihat kitab Matius 5 ayat 48, firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna." Mengapa kasih Bapa sempurna, tidak bertepi, tidak bersyarat? Karena kita semua yang seharusnya menerima hukuman dan binasa, tetapi justru Allah Bapa memberikan pengampunan itu kepada saudara dan saya melalui pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari. Bagaimana tidak sempurna, saudara? Tujuan dunia ini diciptakan pun adalah untuk kebahagiaan manusia sebagai kasih anugerahnya, agar manusia bisa menikmati, memberdayakan dan mengelola serta mengatur isi alam ini dengan baik sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Saudara bisa menghirup udara segar setiap saat tanpa harus membayar. Saudara bisa menikmati sinar matahari sepuas-puasnya. Luar biasa, saudara. Tuhan ciptakan alam ini sedemikian indahnya, takjubnya. Bunga-bunga indah bisa bermekaran setiap pagi. Burung pipit bisa bernyanyi. Bunga bakung yang indah berhamparan di sungai. Saudara bisa menggali dan menikmati hasil kekayaan alam yang begitu luar biasa kayanya. Dan tidak bisa terucapkan lagi dengan kata-kata, saudara. Apakah saudara semua masih lupa dengan kebaikan Bapa di surga? Saudara dapat menikmati dan menyantap makhluk hidup dan tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Saudara bisa menikmati ikan-ikan di laut yang tidak terbatas jumlahnya. Dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi bagaimana baiknya Bapa di sorga bagi kita semua. Mengapa saudara masih memberikan dan memprioritaskan waktu saudara hanya untuk dunia, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara tidak mau bertobat sungguh-sungguh dengan kekuatan iman yang saudara miliki. Dan saudara harus mengingat apa yang saudara dan saya bawa nanti ketika dipanggil pulang oleh Tuhan. Ketika saudara sudah mengenal dan bisa menolak dan melawan roh-roh dunia yang hilir mudik masuk ke dalam tubuh saudara, maka saudara dikatakan sudah mulai memasuki alam roh dan sudah mulai belajar untuk hidup di dalam roh. Seseorang yang sudah peka dan expert hidup di dalam roh, maka sudah pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Tidak bisa tidak. Pasti otomatis, saudara. Jika saudara sudah mencapai perjalanan rohani di level ini, berarti saudara mulai menggenapi kehendak Bapa bagi hidup saudara. Saudara berusaha menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dan mencerminkan kepribadian Allah itu sendiri. Bukan itu saja, bahkan saudara akan memiliki kewibawaan ilahi dan Allah akan berikan karena kuat penyertaan roh Allah pada diri dan hidup saudara. Jadi seseorang tidak perlu meminta roh wibawa pada seorang dukun karena mengandung kutuk, saudara. Di level ini seseorang akan memiliki kepekaan yang lebih dan hikmat kepintaran yang terus Tuhan akan tambahkan sesuai pencapaian iman yang ia lakukan melalui setiap usaha-usaha dan keinginannya yang sungguh-sungguh di dalam melawan, menolak, dan mengusir roh-roh dunia melalui nama Yesus yang dahsyat, yaitu roh-roh jahat yang sangat berbahaya, yang berpotensi sangat besar di dalam menjatuhkan seorang manusia untuk masuk ke dalam lembah dosa yang menuju kepada kebinasaan. Seseorang yang tidak memiliki buah-buah roh tidak akan mungkin menerima kasih karunia dari Allah. Seperti yang saudara ketahui, ada banyak karunia-karunia dari Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anaknya, seperti karunia menyembuhkan, karunia hikmat pengetahuan, karunia bahasa roh, karunia membedakan roh, karunia bernubuat, karunia penglihatan, dan karunia mujizat. Jadi, bagaimana agar saudara dapat menerima karunia dari Allah? Berarti, saudara harus hidup di dalam roh terlebih dahulu. Ini syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Karena di level ini, Roh Allah semakin kuat bekerja dalam diri dan kehidupan saudara, baik dalam kehidupan rohani, jasmani, atau kesehatan saudara, ataupun hubungan secara pribadi dengan Allah. Dan tentunya perlahan-lahan terus naik, tidak turun, dan akan menjadi kepala dan bukan ekor.
Tetapi dalam hal ini tentunya sebagai landasannya atau pondasinya adalah iman saudara. Jika saudara tidak mau hidup di dalam roh, berarti saudara tidak akan memiliki iman kepada Kristus. Maka Alkitab mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong. Iman tanpa melakukan kehendak Bapa adalah mati, dan ini adalah harga mati saudara, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semuanya berlandaskan iman untuk masuk ke dalam perjalanan untuk menikmati janji-janji Allah, agar dapat menjadi ahli waris Allah Bapa. Seberapa besar dan kuatnya iman saudara kepada Kristus tergantung seberapa kuat dan sungguh-sungguhnya saudara menolak dan mengusir roh-roh dunia tersebut dari dalam diri saudara yang selalu berusaha hilir mudik ke dalam tubuh saudara dan manusia di dunia ini. Jika saudara sungguh-sungguh melakukannya dan berhasil, maka saudara akan menghasilkan iman yang seperti kilauan berlian. Sebagaimana kita tahu, berlian jika digosok atau diasah akan menghasilkan kilauan yang tajam dan bening. Begitupun iman saudara. Jika iman itu dilatih terus, akan menghasilkan iman yang tajam, setajam berlian. Pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara menginginkan iman saudara tajam seperti berlian atau seperti perak? Atau tidak ada kilauan sama sekali? Dan setelah saudara melatih terus iman saudara, saudara akan melihat perubahan pada fisik saudara. Baik saudara seorang laki-laki atau wanita, saudara akan mengalami atau menerima roh awet muda. Saudara akan menjadi lebih muda dari umur yang sebenarnya. Jadi saya pikir, saudara tidak lagi perlu menghabiskan uang untuk merawat kecantikan atau ketampanan saudara, yang notabene bisa saudara peroleh melalui hidup serupa dan segampar dengan Kristus. Saya mau pastikan, kecantikan yang saudara peroleh dari tangan manusia dengan kecantikan yang diperoleh dengan cara Tuhan pasti berbeda. Dengan cara Tuhan, saudara akan cantik luar dalam tentunya. Tetapi dengan cara manusia, selain saudara menghabiskan uang yang cukup banyak, saudara hanya cantik luarnya saja, dan saudara tidak memancarkan kecantikan dari dalam. Karena untuk mendapatkan kecantikan dari dalam, saudara harus memperbaiki jiwa saudara dengan cara memberi makan roh saudara, yaitu berdoa, menyembah Tuhan setiap hari, memahami firman Tuhan dan melakukannya. Yaitu seperti apa yang telah saya katakan di depan, bahwa melawan dan menolak roh-roh dunia itu adalah suatu tindakan yang akan segera memperbaiki jiwa saudara, yang terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan saudara yang sakit, yang masih tidak beres, kepahitan, dendam, kecewa, iri hati, emosi, untuk menuju kepada jiwa yang sehat. Dan terakhir, akan berdampak kepada kesehatan tubuh jasmani saudara. Saudara akan memiliki metabolisme yang baik. Maka jangan heran di luar sana, banyak orang kelihatan lebih tua dari usianya. Maka kejarlah yang tidak kelihatan itu. Jangan mengejar yang terlihat saudara. Hiduplah di dalam roh. Dan banyak yang masih bingung atau confused dan salah menginterpretasikan bagaimana untuk masuk ke dalam rencana Allah dan melakukan kehendak Tuhan. Oh, saya harus terlibat pelayanan sebanyak-banyaknya. Saya harus jadi ini, saya harus jadi itu. Boleh-boleh saja saudara terlibat dalam pelayanan, tetapi bukan itu yang dimaksud masuk ke dalam rencana Allah. Karena bisa saja seorang pelayan Tuhan masih belum hidup di dalam roh dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Masuk ke dalam rencana Allah berarti hidup saudara harus serupa dan segambar dengan Kristus dan tidak bersahabat dengan roh-roh dunia lagi. Melakukan yang Allah mau, seperti yang Kristus lakukan, yaitu hidup di dalam roh, mengucap syukur, mengampuni, melakukan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap hari, dan hidup di dalam kekudusan. Mereka yang sudah masuk ke dalam rencana Allah, Tuhan akan perlengkapi mereka dengan vision-vision, tanda-tanda, dan bisa mendengar dan mengerti message dari Tuhan. Karena mereka mengenal pribadi Allah itu sendiri, dan kepekaan mereka semakin meningkat dan tajam, dan mereka tidak bisa ditipu. Jadi syarat untuk dapat menjadi ahli waris kerajaan sorga, saudara harus hidup di dalam roh, dan pastinya menghasilkan buah-buah roh yang terdapat pada Galatia 5 ayat 22-23. Dan ini mutlak saudara.
Ketika saudara mengikuti Kristus sungguh-sungguh, buahnya akan kelihatan. Bagaimana kualitas buahnya, baik atau tidak baik. Buahnya manis atau pahit, buahnya montok atau kering, ataupun keriput dan tidak berkembang alias bantet. Apakah buahnya dapat dinikmati banyak orang atau tidak? Apakah buahnya dapat berguna bagi kerajaan Allah atau tidak? Apakah saudara memiliki dampak atau pengaruh positif bagi orang-orang sekitar? Jika saudara berguna bagi kerajaan Allah, berarti saudara pasti akan menjadi saluran berkat bagi sekitarnya, dimanapun saudara berada. Jangan sampai saudara menjadi batu sandungan dan merusak citra Yesus Kristus dan merusak gambar Allah itu sendiri. Bukankah saudara harus mencerminkan kepribadian Kristus dan Allah Bapa? Karena saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Sekali lagi saya sampaikan, jika saudara tidak menghasilkan buah-buah roh, saudara tidak akan bisa menjadi ahli waris Allah Bapa. Jadi semua yang saya sampaikan dari part 1, 2, dan 3 mengenai ahli waris ini semua merupakan inti dari kekristenan yang sesungguhnya untuk menjadi seorang Kristen sejati. Ketika mengikuti Kristus, lakukan dengan rasa cinta yang membara kepada Kristus, Allah Bapa, sehingga ketika saudara harus melakukan segala perintah Allah, saudara dengan mudah dan senang hati melakukannya, karena didasari dengan rasa cinta, love yang mendalam. Karena saudara sadar bahwa Allah telah terlebih dahulu memberikan kasih setia dan cintanya kepada saudara, bahkan jauh sebelum saudara dan saya dilahirkan ke dunia ini. Dan Allah Bapa sudah mengampuni dosa-dosa saudara yang diakibatkan oleh dosa nenek moyang kita, yaitu dosa Adam dan Hawa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.